Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal saleh. Siangnya kita isi dengan puasa atau bahasa Arabnya siam atau saum, dan malamnya kita isi dengan qiyam. Dua-duanya Nabi Muhammad menyatakan man shoma Ramadan. Satu saum puasa. Yang kedua man qoma Ramadan. Siapa yang qiyam di bulan Ramadan. Jadi dua-duanya ini siangnya siam, malamnya qiyam. Ini mengisyaratkan apa para hadirin? Mengisyaratkan bahwa Ramadan itu 24 jam per menitnya, per detiknya, semua pahala Allah lipat gandakan. Jadi sayang-sayang kalau kita hanya sibuk dengan puasanya, lalu malamnya ngumbar lagi nafsu, syahwat, dan egonya. Makanya para ulama ngingetin kita, siapa yang puasa di bulan Ramadan cuman pantang makan dan minum, maka puasanya, ibadahnya cuman sampai maghrib sampai subuh. Mulai maghrib bahkan dia buka puasanya luar biasa. Semua takjilan dari jembatan 0 sampai jembatan 9 diborong. Meja makan penuh, pedagang senang. Tapi jangan lupa Nabi Muhammad ngajarin sesungguhnya Ramadan itu 24 jam. Ulama ngingetin siapa yang puasa Ramadannya cuman sekedar perut belaka, masa puasanya berhenti pas beduk maghrib. Zaman dulu masih ada beduk ya. Artinya dia merasa harus mengendalikan diri, egonya, nafsunya, cuman sampai maghrib. Begitu azan nggak terasa, diumbar lagi itu yang dari habis subuh ditekan. Kayak orang naruh ayam terus ditutupin pakai ininya, begitu maghrib diubah, ayamnya seharian dikurung, begitu dibuka liar, melihat es teh, iya, melihat apalagi kurma, kurma sunnah pak Ustaz, gorengan mati. Semuanya dimasukin ke perut. Ya Allah, ini kata para ulama, masuk kata Sayyidina Ali, puasa yang level paling rendah, puasa perut doang. Sayyidina Ali ngerti tuh, puasa paling rendah itu puasa cuma puasa perut. Kalau mau lebih baik, puasa juga naik ke atas, puasa mulut. Kedua puasa mulut, ya, mulutnya juga dijaga. Puncaknya puasa hatinya enggak iri, dengki, sombong, angkuh, enggak merencanakan keburukan, enggak suudzon sama Allah, qanaah, ridho. Dibakar fisiknya panas, lelah, tapi berlapar-lapar karena niat lillahi ta'ala, dia malah menjadi barokah. Maka mari kita tingkatkan para hadirin jamaah Masjid Al-Furqan rahimahumullah semuanya. Masya Allah, dari Ramadan di Al-Furqan aja ya ceramah tiap malam ya. Saya tiap malam buka cuma kopi sama kurma 3, kurma sunnah, gorengan wajib ya. Itu langsung ke masjid, pulang ke rumah jam 3 pagi. Baru kali ini nih luar biasa ini penuhnya kayak ini ya. Alhamdulillah, dari yang masih remaja, masih kecil-kecil sampai yang sepuh, semuanya memakmurkan
masjid ini memakmurkan Ramadan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah bulan Ramadan, tadi bulan Ramadan bukan cuma siar, tapi juga malam. Waktu kita puasa berlaku pahala sama ketika kita nggak puasa. Di malam-malam dia lagi nggak puasa nih, masih ada yang puasa ya? Nggak buka sekolah ya? Tetap pahala berlaku. Yang melakukan wajib pahalanya berlipat ganda mulai 1000 sampai 100. Sholat maghrib, sholat isya kita sudah nggak dalam keadaan puasa, tapi tetap berlaku kaidah selama di bulan Ramadan kita lakukan yang wajib itu 70 kali sampai 70. Jadi kita tanda sholat maghrib datang bukan tanda bahwa mantengnya hati kita kepada Allah berakhir. Tidak. Masih Ramadan, masih berlaku. Maka jangan sia-siakan. Jangan lama-lama di meja makan. Cukup buka sekedarnya. Toh kita ternyata ditunjukin sama Allah. Nafsu itu emang gede. Siang-siang pulang kerja jam 3 mulai dari sono melihat takjil berderet. Wah, beneran gak pengen beli semua. Begitu udah dibeli di atas meja, kena teh hangat manis, 2-3 seruputan, udah cukup rasanya. Betul. Allah lagi menunjukin sama kita. Kayak itu, namanya nafsu. Nafsu itu kayak gitu. Cuman gede banget nafsunya. Begitu dikasih, sedikit aja udah merasa cukup. Nah, lalu ulama meneruskan, siapa yang puasa Ramadannya berpantang dari semua selain Allah, semua selain Allah nih, kan cuma pantang di perut doang, di lisan, di mata, di pikiran, di hati, ya tidak ada halangan dulu. Maka dia buka puasanya hanya ketika nanti bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kapan? Waktu ajal tiba. Nah, puasa yang benar, puasa yang sejati, nawaitunya begitu. Ya, meskipun kita buka puasa, meskipun kita punya duit banyak, meskipun itu barang kita makan dari duit halal kita tetap kontrol diri. Sehingga apa? Sehingga puasa kita benar-benar lillahi ta'ala. Buka seperlunya. Kenapa? Kalau kepenuhan nanti terawihnya jadi ngantuk. Apalagi masjid musola semua sekarang pakai AC ya. Masuk dingin, perut penuh, ya Allah, masya Allah. Ya. Bukan makin khusyuk, tapi makin tidak masak air. Iya, masak air mulai mendidih. Nah ini yang harus dipahami. Sedikit aja buka puasa. Lalu nanti sholat isyaknya, kemudian kopiah badiahnya, badiah bis badiah isyaknya, nanti tarawihnya, semua bisa kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena kita puasa kita berpantang dari semua